Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kota Semarang dan tepatnya saya berada di depan gedung Balai Kota Semarang. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu dengan program acara Sejarah Punya Cerita tentunya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita menunggu seseorang dan selalu mendampingi saya tentunya di acara Sejarah Punya Cerita. Kebetulan sore hari ini kok belum datang, katanya sudah kencan di depan Balai Kota Semarang tentunya. Kebetulan saya kangen banget juga di Kota Semarang, Kota Lumpia tentunya. Dan pada kesempatan sore hari ini sudah lama sekali saya menunggu, tapi belum datang juga di sore hari ini. Moga-moga pada sore hari ini saya selalu akan ditemani. Oh ya, ketemu lagi. Kebetulan baik aja. Iya, kebetulan pemirsa saya sudah ditemani teman saya yang jelas yang selalu mandu di acara Sejarah Punya Cerita setiap hari Rabu. Pasti kita selalu ketemu di setiap Rabu sore ya Mbak Iya, ya? betul sekali. Iya. Nah ketemu lagi bareng Amel sore ini dan juga Amel sudah kedatangan tamu nih. Ada Kang Hari, selamat sore Kang Hari. Selamat sore. Waduh. Mbak Amel. Selalu sehat ya Mbak ya? Ya Kang ya? sehat. Selalu sehat. Nah kayaknya kalau kita bincang-bincang kayak nggak asik banget kalau kita sambil berdiri ya Mbak ya. Kita cari tempat duduk dulu yuk. Ya, ya, betul. Iya. Kalau saya mungkin Biasa kalau Mbak. kangen sekali di Kota Semarang ini. Iya. Nah, Kang Hari ini pemirsa sebagai pemerhati sosial ya Kang ya? Iya, iya. Saya selaku pemerhati sosial di di sebuah komunitas maupun di lintas komunitas baik Semarang maupun di Demak. Saya sebenarnya dari Demak ini Kakak. Main ke sini, Mbak, jalan-jalan ketemu sama Mbak Amel ini. Oh iya iya. Iya. Nah, Mbak Bejo. Geser aku tak. Gitu ya. Gitu ya. Iya, Mbak Amel. Mbak Bejo, sore ini kita mau ngobrolin apa sih buat pemirsa nih? Sebenarnya saya pengen kayak apa sih dan sebenarnya bagaimana sikap pemerintahan terhadap budaya atau menyikapi budaya lokal yang ada di tentunya ada yang berada di Indonesia, yang ada di Semarang aja dulu, yang jelas seperti itu Mbak Mel. Nah, menurut Kang Hari ini gimana sih pemerintah memperhatikan kebudayaan yang ada di Kota Semarang ini sudahkah membantu meningkatkan kebudayaan atau malah ya biasa-biasa aja sih Kang? Ya. Kalau menurut saya Mbak Amel, Mbak Bejo ini Ya. kultur budaya yang ada di Semarang seperti biasa yang kita lihat adanya di Dugderan, terus adanya bentuk-bentuk budaya lain seperti ada warak ngendok dan sebagainya itu sangat harus sebagai generasi milenial di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang harus tetap dilestarikan. Kalau tidak siapa lagi kalau bukan kita Mbak. Iya, iya, iya. Di generasi yang semua era digital, semua anak-anak muda sering menggunakan hampir 24 jam menggunakan gadget untuk ya. sebagai sarana komunikasi. Kalau tidak didampingi oleh keluarga atau di lingkungan sekolahan yang baik tentang mengajarkan budaya lokal atau budaya nasional yang sangat multi di Indonesia ini, lambat laun akan terkikis, Mbak Amel, akan terkikis dan mau tidak mau kita malah akan jadi disorientasi budaya. Budaya luar yang masuk. Iya, komunikasi aja semua pakai bahasa internasional misalkan. Tidak. Kalau di Jawa Tengah ini kan bagus setiap hari Kamis ya Mbak ya. Ya. Harus menggunakan bahasa Jawa, promo Injil dan sebagainya. Ini bagian dari
pemerintah atau peran pemerintah untuk nguri-nguri Lah, budaya Jawa. inilah yang saya minta Iya. penegasan atau yang jelas seperti pemerintahan sekarang, terutama pemerintahan Jawa Tengah dan juga kita berada di depan Balai Kota Balai Semarang Kota, tentunya. ya. Budaya-budaya yang lokal, arif dan bijaksana seperti ini semestinya tidak harus ditumpangi dengan budaya-budaya asing yang masuk di negeri kita ini. Mhm. Saya selaku pengamat budaya yang jelas, saya agak kecewa sekali karena saya memperjuangkan budaya kita yang sudah sedikit banyak akan terkikis dan akan terbuang ke pinggiran sana ya, antara lain mau diambil budaya ini budaya saya, ini budaya saya. Lah inilah yang mestinya saya sendiri si pribadi selaku budayawan itu akan sedikit banyak saya pengen akan merembut itu Mas. Iya, contohnya yang kayak kemarin itu Kak Amel apa? Reog, Mbak. Ya. Terus Ya. ada lagi banyak sih budaya-budaya kita nek pemerintah ini tidak sungguh-sungguh untuk mematenkan misalkan hak patennya terhadap diambil oleh akan diambil negara-negara orang lain, lain. Nah, Malaysia contohnya negara tetangga itu sering dan seneng ngambil apa budaya kita dan Budaya diakui karena mungkin ya masyarakat kita acuh terhadap apa yang namanya hak kekayaan Hak intelektual, ciptanya hak sendiri, cipta itu tidak didaftarkan atau apa. Lah ini Lah, peran kita semua, Mbak. inilah Pak D yang mesti harus kita sikapi, apalagi jenengan selaku pengamat umum ya dalam Iya. arti seperti itu. Ayo kita rame-rame untuk apa? Untuk mensosialisasikan dan juga untuk menggembleng, dalam arti kita mengawal Iya. pemerintahan yang pada saat ini itu tidak budaya yang sudah adiluhung seperti ini sudah sedikit banyak terkikis. Nah seperti itu deh. Jadi saya memang benar-benar saya mencari orang-orang yang benar-benar pengen yang mempersatukan dalam bentuk apapun lah. Tapi budaya kita ini mesti Iya. harus diutamakan. Seperti itu deh. Tapi Kang Haris sendiri setuju nggak sih kalau budaya asing itu masuk ke dalam negara kita? Padahal kan sekarang sudah era yang maju sekali. Iya. Sebenarnya nggak masalah sih ya, hanya kalau tidak mengesampingkan budaya-budaya sendiri. Setuju nggak kalau nggak Iya. gitu? Sebenarnya saya sangat setuju. Paling tidak ada perisai, Kak, Mbak Mel. Ada perisai dari diri kita dari usia dini. Misalkan anak-anak kita di usia masih balita atau usia PAUD, TK, SD, SMP itu sudah diajarkan dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu tidak hanya muatan lokal menurut saya. Ada tadi hari Kamis ya sudah anak-anak semuanya harus menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasinya. Itu harus mulai dari guru, mulai dari anak-anak. Itu mungkin sedikit banyak. Kalau contohnya saya mempelajari budaya hari ini, anak-anak kita coba komunikasinya itu kan misalkan Mbak Amel komunikasi dengan anak itu malah tidak menggunakan bahasa Indonesia. sekarang ya. Iya. Saya malah kemarin coba UTS ulangan tengah semester sama anak tuh suruh ngajari bahasa Jawa. Kadang saya juga, ternyata susah juga kalau kita tidak punya jiwa untuk bareng-bareng menganggap budaya lokal, budaya Jawa ini tidak ada yang Mbak, istilahnya membantu mengembangkan ya sangat susah. Ya, apalagi kalau di Jawa ini ada tulisan Hono Coroko ya. Nah. Kalau di Iya. daerah-daerah lain mungkin tidak ada huruf-huruf yang memang harus mereka pelajari kan gitu. Iya. Ya itulah yang saya tekankan dan saya berontak sekali dengan pemerintahan sekarang, dan itu kearifan lokal dalam budaya. Saya seperti Wih. ini berpakaian budaya. Mantap, dan penjenengan seperti ini juga Ya. budaya Ini- batik. Kan Nah, banyak seperti maju itu. deh ya. Ini kalau bisa saya perkenalkan ini budaya batik Demaan ini Kak, yang kebetulan. Ini batik Demak ya. Ya, batik khas Demak yang saya pakai ini. Ya karena kebetulan saya dari Demak meskipun banyak aktivitas juga di Semarang. Kak. Ya. Seperti itu. Iya, Mbak.
Ya pastinya kebudayaan itu memang harus selalu dikembangkan. Nah, Mbak Bejo, Ya. kayak kalau kita ngobrol di sini aja kayaknya kurang asik ya. Iya. Oh, Ada tuh. kayaknya kita pernah kenal ya, Iya. kita pernah ketemu nih. Ya kebetulan, ya selamat sore. Kebetulan ketemu. Apa kabar, Rovan? Dari mana tadi, Mas Azhar? Tadi dari RRI Mbak. Dari RRI ya. RRI. Kebetulan saya ada siaran mengenai budaya pemilu Mbak. Nah, Menjelang pemilu Mbak. Kayaknya tadi, asik Mbak. juga nih kita ini bicara. ini kesempatan kita ngajak ngobrol bareng sebenarnya. Ngajak ngobrol bareng mungkin pas dengan tema kita Boleh, tentunya. boleh. Itu ini kenalin dulu Mas. Oh, siap. Oh, Farhan. Farhan. Kang Hari, Mas Farhan. Ya. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, kayaknya kita jeda dulu dengan yang berikut ini. In today's society, we are labeled the micin generation. Ini adalah kumpulan tantangan buat ngeprank dari sebuah website. Jangan gengsi ya, karena gengsi itu lebih bahaya dibandingkan geng motor. How is your preparation? Bahasa Inggris mana belegu? Poster yang di depan pintu gerbang itu sebetulnya siapa? Lawang sekolah ngapain toh? Orang munggah-munggah. Cuh, ini bahasa apa nih? Kroya. Korea. Ya, pemirsa masih bersama dengan Dapur Kreasi. Ada terasinya, ada pekanya ya. Sup iga herber. Nah pemirsa, masih bersama dengan Amel dan Mbah Bejo, juga ada Kang Hari. Dan tamu saya yang selalu setia menemani saya. Ada Mas Farhan di sini. Nah, Mas Farhan, tadi kita udah bincang-bincang nih sama Kang Hari mengenai gimana sih pemerintah untuk menyikapi kebudayaan lokal di sini. Kalau menurut Mas Farhan sendiri gimana? Ya, jadi kalau kita melihat flashback dari tahun ke tahun, itu sebenarnya ada sedikit peningkatan. Peningkatan apa nih? Peningkatan bahwa Ke arah pemerintah. yang positif. Oh. Nah, contoh, ini contoh terkait dengan budaya Warangendok. Itu kan tiap tahun kan terus digelar. Kemudian juga ada tamannya, ada taman Warangendok itu Betul, yang iya. besar itu. Iya. Kemudian kalau kita lihat juga di wilayah-wilayah pinggiran di Kota Semarang itu sudah mulai budaya-budayanya lokal itu diangkat. Contohnya yang sekarang lagi booming itu di Desa Kandri, Gunung Pati. Iya. Nah itu kan juga setiap tahun ada yang namanya karnaval budaya itu. Misalkan Merti Deso, kemudian yang Guo Kreo itu. Nah, itu artinya pemerintah saat ini cukup ada peningkatan lah untuk kembali mengangkat budaya-budaya lokal khususnya di Kota Semarang. Tapi tadi menurut Mbak Bejo kebudayaan asing pun banyak yang masuk ya Mbak? Ya, itulah perannya, mestinya perannya pemerintahan era sekarang, bukan era sekarang sebenarnya. Itu sudah era-era dari zaman eranya maksudnya. Sebelum era sekarang pun, era kemarin-kemarin itu kenapa budaya lokal tentunya selalu tersisih dan dikurangi yang jelas. Tapi Betul nggak itu juga dikurangi? Ya, kalau kita lihat pada realitinya
meskipun budaya asing itu banyak yang masuk, ya, akan tetapi budaya lokal juga tetap diuri-uri oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan zaman digitalisasi, artinya arus globalisasi, arus informasi itu tidak bisa dibendung sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kita butuh kerja bersama, baik pemerintah, masyarakat, budayawan, tokoh masyarakat. Nah, itu untuk bersama-sama, ayo kita filter budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, karakter orang Semarang, itu mari kita filter bersama-sama. Gitu. Ya, berhubung saya juga orang budayawan ya, budayawan dan juga saya nyingkapi budaya. Khususnya saya di orang Semarang, saya tidak menyikapi di Semarang aja sebenarnya seperti itu. Yang Semarang ini memang kita gugah ya, dari wali kotanya, dari dinas pariwisatanya yang jelas seperti itu, mengangkat budaya-budaya lokal, bukan lokal Semarangan, mungkin Jawa Tengah ya. Ya Jawa Tengah itu potensi banget untuk wisata religi ada, seperti dekat-dekat Penyerangan itu religinya juga ada. Terus situs-situsnya juga banyak sekali, itulah termasuk budaya. Makanya saya senang sekali merangkul jenengan selaku pengamat pemerintahan dan juga umum ya, dan juga Mas Umum itu sendiri, ayo bareng-bareng mana yang kurang dan mana yang tidak pas untuk pemerintahan seperti itu. Makanya pemerintahan sekarang jangan takut dan juga jangan sok pinter, bukan masalah sok pinter. Oke lah pinter dalam menata kebijakan di pemerintahan, tapi kepintaran ini sendiri harus juga ke bawah, jangan ke atas dulu. Minteri wong isor percuma, tidak ada artinya bagi saya. Karena apa? Budaya ini yang penting. Sering sekali saya katakan, gede ning agama, besarnya agama itu dari budaya. Kalau budaya kita, budaya lokal itu sendiri akan terkikis, agamanya mersi rusak. Barang siji rebutan yang jelas, iki wekku seperti itu. Dan juga itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Benar gak kira-kira? Seperti itu. Kita satu naungan. Kayaknya Mas Farah juga mau mengungkapkan isi hatinya di sini. Tambah sedikit, Mbak. Kalau yang sekarang itu yang terjadi ya, wekmu wekku, wekku. Iya. Nah, tadi sudah kita ngobrol juga dengan Kang Hari bahwa kebudayaan kita baik akhirnya dicomot ya dengan negara lain. Nah, sebenarnya seprihatin apa sih pemerintah? Kalau terkait dengan keprihatinan budaya-budaya kita yang dicomot oleh negara lain itu sebenarnya pemerintah selama ini terus menyuarakan itu contohnya di PBB lah, itu kita suarakan terus. Artinya ketika ada budaya kita, misalkan yang kemarin itu ada batik mau dicomot, kemudian ada barongan, reok itu kita pertahankan dengan cara apa? Itu dengan mematenkan. Nah, itu adalah warisan leluhur dari Indonesia. Nah, ini juga pemerintah harus tanggap dan sigap. Ketika ada negara lain sudah mulai mau mengambil nih, pemerintah melewati Kementerian Luar Negeri itu harus segera tanggap, harus mengirim surat ke Presiden, harus mengirim surat ke PBB. Nah, itu untuk menjaga warisan-warisan kita. Nah, inilah yang mesti jenengan selaku pengamat pemerintahan dan juga ada di dalamnya. Saya berontak loh, bukan masalah apa-apa. Saya selaku budayawan ini berontak ya, karena apa? Kenapa baru terjadi, sudah terjadi, baru disikapi. Mestinya sebelum terjadi ini, kita gimana caranya biar budaya kita tidak diambil tonggoku sebelah sana, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Benar nggak kira-kira? Seperti itu. Kalau misalkan di kota kabupaten lain di Jawa Tengah, contohnya di Demak itu tadi disampaikan ada wisata religi yang sangat luar biasa. Betul, setiap harinya tamu untuk ziarah dan sebagainya. Ini potensi yang besar di Kabupaten Demak. Terus budayanya ada yang namanya setiap bulan besar itu atau sebelum besar itu ada prajurit patang puluhan, ada gerbek besar,
ada penjamasan pusaka Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu bukan tiap suro ya Kak penyamasan Itu setiap besar. Setiap besar ya. Lah di situ itu Mbak Amel yang saya paling suka dan paling seneng ya. Masih tradisi-tradisi budaya, tradisi-tradisi daerah itu selalu diutamakan ya, seperti ada yang di kota atas sana, kota dingin sana, wong gembel ya, odu gembel ya, gimbal gitu ya. Gimbal bukan tahu gimbal yang ada di kota Semarang, bukan ya. Seperti itu, yang jelas itu saya berperan di situ setiap 3 bulan sekali itu motong rambut di sana. Nah itu budaya. Nah sekarang banyak sekali dengan era modern. Sekarang tarian daerah itu dengan pakaian mungkin dimodifikasi. Padahal sebenarnya kalau dari Jawa ada arti-arti tersendiri ya Mbak. Iya jelas. Kalau saya mungkin sebagai pengamat, wah tambah bagus ya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Bejo sendiri gimana? Ya itu bener, tapi kurang bener gitu loh. Itu bener, itu bagus. Kurang bener ya. Yang jelas seperti itu. Seperti ada ini yang sering untuk konser di jalan-jalan, untuk karnaval dan sebagainya seperti itu maksudnya kan? Itu bagus sebenarnya untuk dilihat, untuk seninya bagus. Jadi suatu pakaian daerah penarinya ada dengan modifikasi pakaian. Kalau secara kacamata secara umum saya berpikir bahwa itu tambah bagus. Tapi kalau secara budaya sebenarnya itu berpengaruh nggak sih Mbak? Ya sebenarnya itu sebenarnya pengaruh. Tapi ya itulah yang namanya budaya untuk kolaborasi itu benar. Itu benar. Tapi kurang benernya bagaimana? Dulu bikin batik aja. Dulu tidak sak senenge loh, dalam arti isek nganggo poso dan isek nganggo ritualan. Kan seperti itu, karena itu budaya dan juga dilihat memang benar-benar hidup gitu loh. Tapi kan eranya sekarang sudah era modern ya Mas War. Kalau Mas War itu gimana? Iya. Kalau yang disampaikan Mbak Bejo tadi memang benar. Tetapi kita tidak mungkin membendung yang namanya arus globalisasi. Ini contoh kecil Mbak. Ketika ada wayang yang benar-benar asli. Betul. Itu pakem sepi. ya. Pakem. Pati sepi itu. Ya. Ditambahi dangdut, itu dengan dagelan. Itu baru rame. Iya. Artinya ada pergeseran di mana terkadang budayawan itu arahnya tidak melulu hanya budaya, tapi ke arah pangsa pasar. Seperti apa? Nah, itu. Nah, artinya ketika ada kolaborasi, ada akulturasi itu yang penting, yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat, tidak menabrak yang pakem seluruhnya. Bagi kami nggak masalah. Kakang Hari sendiri gimana? Ya kalau saya yang kan tadinya adalah wayang itu identik, ada yang nonton adalah ya maaf itu berarti sudah piai sepuh ya yang nonton ke sana, nggak ada anak mudanya kan gitu kan. Kalau di Demak misalkan ada, saya pernah lihat itu dalang masih muda. Itu juga harus mengikuti era pasar sekarang ya. Ada pengajian misalkan contohnya. Pengajian itu ya juga dengan budaya ditambah dengan wayang. Itu ada. Ya, itu kayak di ajarannya Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan ya gamelan untuk dijadikan alat siar agama dan sebagainya itu. Ini budaya-budaya. Nah, itu kan gamelan memang budaya ya, memang warisan budaya. Nah, kalau menurut Mbak Bejo sendiri itu menggeser asli budaya nggak sih? Ya, sebenarnya benar tapi kurang benar. Itu tadi saya bilang ya, kan? Karena kalau menurut pakem dulu, ayo A ora diganti A1 itu ndak. A setengah, bukan itu. Ayo A gitu loh. Maksudnya tetap monggo dipersilakan dengan era globalisasi yang dikatakan pengamat pemerintahan tadi. Ndak apa-apa, monggo. Tapi jangan meninggalkan sejarah. Bukan masalah sejarah apanya, sejarah budayanya tadi. Budaya apa sih sebenarnya? Seperti jenengan singgung tadi, pengembangan atau pemekaran, melakukan sebuah proses seperti tadi ada gamelan, ada wayang, kolaborasi antara
siar agama itu bagus sekali. Nek orang ngono, ya ora dadi ora bukan ada minatnya. Orang ndak bakalan ngikut. Itu seperti itu. Dan beda, harus bisa membedakan kalau contohnya wayang harus dengan pakem. Kalau tadi sudah ada campur sari, ada apapun yang ada di situ menarik pengunjung dan sini penonton itu ndak pakem. Kalau benar-benar pakem, ndak boleh mimpang dari itu. Contohnya apa? Untuk budaya ruwat, pakem wayangan ruwat itu ndak mungkin dengan jogetan dengan apa itu ndak mungkin. Nah inilah yang mesti harus diterapi seperti itu. Makanya dalam saya sendiri pribadi ini selaku budayawan, ayo bareng-bareng dari tokoh masyarakat, dari pengamat pemerintahan sendiri, dengan budayangan, dengan agamis, itu kita bersatu, ayo lestarikan budaya. Nah seperti ini. Tapi sudahkah pemerintah mewajibkan, kalau dulu anak-anak sekolah itu wajib bisa dengan satu tarian daerah. Apakah sekarang masih seperti itu? Nah, di sini ini Mbak, yang mestinya sekali lagi, ayo kita rame-rame, bukan protes. Dan ini demi kemajuan juga, kemajuan bangsa dan kemajuan diri kita, mendidik anak-anak kita, kan seperti itu. Jadi nyun sewu, kalau kekeh, saiki sudah zaman digitalisasi. Oke, ini jenengan pakai digitalisasi seperti ini, gadget seperti ini, sering ngapusi wis telas, itu jelas ya. Jelas Ini jujur, saya jujur. Ya, contohnya gini, ini boleh nanti tabrak saya, boleh. Iya, Mbak. Gimana? Bapak di mana? Padahal kita baru ngomong-ngomong seperti ini, tapi jenengan ngomong sama keluarga itu, saya baru di jalan, padahal jenengan baru makan. Ngapusin enggak kira-kira? Itu yang hal yang terkecil. Tapi kalau budaya kan tidak mungkin dihapus itu Mbak, tidak mungkin dibohongin dong. Oke, makanya budaya ini sebagai tonggak. Nah, salah satunya itu. Lah gimana coba makanya coba saya selalu kita punya program setiap hari Rabu ini. Nah, kita punya program sejarah punya cerita. Lah cerita apapun di sini, seperti ada penyikapan dari pemerintahan. Tulung corongnya ini loh corongnya. Begitu bagaimana kira-kira? Nah, Pak Marsudi gimana nih Mas Farhan? Saya melihat ya, saya kan mengamati juga mengalami. Nah, kalau harus diakui bahwa pemerintah baik provinsi maupun kota itu tidak alergi dengan kritik maupun masukan. Ya pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan budaya-budaya lokal, memang kalau kita lihat selama ini agak berkurang. Contoh paling gampang itu ketika ada muatan lokal di SMP atau SD, itu sangat minim sekali muatan lokal itu. Nah, artinya memang ini menjadi PR kita bersama. Kalau dari pemerintahan mungkin ketika ada yang mengkritik atau memberi masukan dari masyarakat, budayawan, akademisi, oh ini ada budaya muatan lokal yang kurang untuk diberikan kepada para pelajar, para yang sekolah-sekolah SMP, SMA itu. Artinya itu kan juga bagian dari kalau tidak kita awali dari yang hal-hal kecil itu, ini kan nanti lama-kelamaan akan hilang. Ya. Inilah yang mestinya harus dididik dari awal. Seperti kurikulum khususnya di Jawa ya. Khususnya kita hidup di Jawa, kita enggak usah ngomong yang lain aja karena berbagai bentuk dan berbagai cara dan berbagai pakaian di situ, kita beragam di situ. Cuman Jawa, dulu kurikulum basa Jawa itu ono, kan gitu loh. Itu sendiri saya juga sekarang kita punya anak ditakoni dulu the best itu ini Budi, itu the best. The best. Ini Budi, ini Wati. Nah, itu the best itu dari awal. Nah, kalau sudah bisa seperti itu dan juga kalau sudah bisa pegang kuping yang kiri itu sudah bisa masuk sekolah. Kalau dulu kan gitu. Ya toh? Ini enggak bisa dipungkiri loh. Ini enggak bisa dipungkiri. Dan itulah kita minta ketegasan dari pemerintahan lewat Dinas Pariwisata. Lah nek Dinas Pariwisata ini yang bisa mengangkat
pariwisata lokal diri kita lokal ini ya dari dinas pariwisata, dari pemerintahan lagi, kita kembali ke pemerintahan lagi. Itu dari lingkup kecil juga. Kalau dulu kita di keluarga adalah gimana caranya kita berkomunikasi kalau di Jawa dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah dengan orang tua bahasa kromo. Tapi sekarang kenapa orang lebih kalau di rumah menggunakan bahasa internasional, kenapa justru tidak menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah kan gitu. Nah, itu dari keluarga lingkup kecil pun kan juga pengaruh. Itulah jenenge salah kaprah. Malah mungkin bahasa Indonesia yang kita terapkan di rumah ya. Kalau bahasa, saya tidak nyalahkan bahasa Jawa, bahasa apapun lah. Bahasa Indonesia memang itu global. Ya. Tapi minimal, sekali lagi minimal kecil itu dari diri kita dulu. Selaku satu, kita kepala rumah tangga, kita punya pendamping, kita punya anak, itu dulu aja. Tapi kalau sudah ranah seperti ini, ada pemerintahan, menyikapi pemerintahan, ada menyikapi umum, saya budayawan, aku yang protes. Kenapa? Budayanya dewe lho, bukan masalah apa-apa. Kenapa di daerah sama-sama di Indonesia, kenapa harus Bali terus? Yang untuk kontes internasional bahkan dunia di sana, karena mayok madolke budayanya hebat. Maaf dikata pohon besar dikatoki wis ditonton wong kan gitu. Lha nek kene mah apa iku? Apa kan gitu. Padahal di Jawa pun bukan tidak kalah dengan budaya ya. Nah, itu padahal banyak sekali di sini. Gitu loh. Berarti Mbak, paling tidak masyarakat kita itu kan kurang memahami atau kurang dan peduli ya. Nilai kepedulian terhadap nilai-nilai budaya ini yang paling kecil saja misalkan budaya nek wong Jawa nek ono wong mantu ono KTP gawe omah ono sambatan ini kadang sekarang rada cuek juga Mbak. Agak mundur ya. Nah, Mbak Bejo, nanti dulu kita lanjutkan pembicaraan kita lagi nih setelah jeda yang berikut ini.
Gue gak habis pikir lo bisa kasut sama hal-hal kayak gini, Vin. Kalian berdua udah kayak Song Hye Kyo sama Song Joong Ki loh. Kyowo banget. Semua ini gara-gara tindakan yang brutal. Lu mau jadi apa aja terserah, tapi ya harus jujur, kerja keras, jangan diraih dengan cara instan. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sejarah Punya Cerita. Nah Mbah Bejo, kenapa sih Indonesia ini orang luar negeri lebih tahu Indonesia itu adalah Bali, padahal Indonesia itu dengan berbagai macam kebudayaan. Indonesia juga, Jawa juga tidak kalah dengan budayanya. Ada Borobudur. Itulah Mbak, tadi saya sudah rodo mengkritik ya, rodo abang, bukan pakaian saya yang merah toh kan bajunya. gitu. Tapi ketu saya juga merah kan gitu. Itu rodo abang tadi jenengan ngendikan seperti itu. Kenapa kudu Bali terus? Saya udah cerita tadi. Kenapa ning kono wit gede dikatok-katoki ditonton wong dan untuk itulah budaya. Lah nek di sini contohnya saya sendiri loh ya, saya sendiri dengan budaya saya sendiri, di situ ada bunga, terus di situ ada menyan, ada apa? Ya apa? Kita juga punya tradisi dengan tumpeng, itu kan Lah tradisi salah sini satunya ya. itu aja banyak yang nyikapi. Lah itulah peran pemerintah dan Ada harus ayam ingkol. Lah seperti itu. Wah kuwi musyrik kuwi. Wah kuwi sirik lah ngeluh toh. Saya yang pusing, bukan masalah apa-apa. Itulah peran-peran harus peran-peran. Makanya saya protes dengan pemerintahan. Ayo digalakkan dengan kebudayaan itu sendiri dan juga pariwisata, dinas pariwisata dimanapun. Itu saya nyuwun coronge. Dari pemerintahan. Iya pemerintahan kan gitu. Saya juga pengamat sebenarnya, Mbak. Tapi begini, Mbak. Ya. Sebenarnya pemerintah itu sudah ada sudah melakukan sesuatu. Contohnya, setiap daerah itu mendapatkan anggaran dana desa itu 1 miliar kurang lebih itu. Nah, salah satu peruntukannya itu adalah untuk membangkitkan kembali budaya-budaya yang lokal yang ada di daerah. Apitan misalkan. Kadang setiap di daerah kan ada apitan Nah. dengan anggaran-anggaran. Apalagi sama-sama pengamat juga. Iya. Tadi apalagi nyinggung masalah dana. Saya ngeluh, dari budayawan tuh ngeluh, masalahnya orang ngerti. Itu kan, juntrungnya tadi kemana? Ya, seperti Dan juga enggak ngerti. enggak lumayan. Saya acung jempol angkat topi yang jelas untuk pemerintahan sekarang. Dari biarpun ngelondore tadi, netesnya juga netesnya biarpun itu tetap netes. Kalau zaman dulu kan enggak gelondori sakmene netesnya cuma tes ngono tok ora krungu. Kan ini sudah lumayan, sudah bagus. Lah inilah monggo kita selaku pengamat apapun lah yang jelas, apalagi jenengan tadi mengatakan saya juga pengamat toh Mbah. Ora iso koyo ngono. Ayo kembali ke diri kita masing-masing. Ya toh, kita peran. Ayo kita sama-sama perang. Memerangi apa? Kebenaran, kebodohan, dan kemiskinan. Gimana supaya ini maju? Maju apa? Pariwisata. Iso didol. Sing awak dhewe ra duwe dadi duwe karena apa? Menjual kebudayaan tadi. Seperti itu, Pak. Iya, saya nambahin sedikit, Pak. Kalau kita lihat di Jawa Tengah ya khususnya ya, ini di daerah-daerah pinggiran, desa-desa itu sudah mulai bermunculan.
Kalau di Getas itu ada yang namanya Desa Menari, kemudian di Ponggok Klaten itu BUMDes-nya itu juga luar biasa. Di Salatiga di Susuan itu juga ada mulai ada Kebudayaan yang mulai ramai ya. lagi. Nah, artinya memang sudah ada progres, akan tetapi terkait dengan misalkan keuangan itu memang harus kita awasi bersama. Misalkan dana desa itu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, nah itu yang perlu diawasi oleh semua pihak. Itu baik masyarakat, tokoh masyarakat, budayawan, semua unsur lah. Harus ikut memerhatikan ya. Oh di Demak sendiri gimana? Ya, kalau di Demak sendiri terkait dengan kayak yang disampaikan Mas Farhan, terkait dengan anggaran dari pemerintah, kalau saya mengamati kalau APBDes atau dana desa ini kalau di Demak kan sudah jalan dari ujung ke ujung itu sudah bagus Mbak Amel. Nah, ini perlu coba berpikir ke membangun budaya, membangun bukan jalan lagi tapi budayanya dikembangkan. Karena Demak potensi itu kan dengan religi ya di sana. Religinya misalkan di Morosari itu ada makam tengah laut misalkan, makam Syekh Mudakir itu potensi yang coba dikembangkan oleh desa dengan BUMDes-nya, dengan wisata religinya itu. Nanti bisa orang ziarah di sana. Oh, potensi lokalnya apa? Oh, kita coba misalkan mengembangkan kerajinan sebagai oleh-oleh. Nah, itu kan juga untuk bisa masyarakat akan terbantu secara ekonomi. Ini geliat ekonomi untuk ketika kita sadar budaya, melek pariwisata, wisatanya dikembangkan. Kalau di Demak sendiri Mbak Amel, ini di pesisir pantai ini sudah mulai banyak ada spot mangrove di Tambak Bulusan, ada spot mangrove juga di Moro Demak, ada di Wedung. Nah, ini saya setuju sekali pemirsa. Yang jelas kenapa? Ya inilah yang saya minta sebagai saya juga budayawan. Inilah masyarakat dimanapun di Jawa Tengah khususnya, di Jawa Tengah, ayo kita selaku warga dan masyarakat menengah ke bawah yang jelas. Kalau kita bersatu untuk menyatukan budaya lokal ini akan menjadi kuat. Sebenarnya seperti itu. Tapi kita kembalikan ke diri kita masing-masing dulu. Kalau masalah tadi ada dana desa, dana apa, yang jelas kalau memang itu bisa dialihkan ke sana dan dia salurkan ke sana dulu, ya itu karena apa? Tadi saya mengatakan gedining agama saka budaya, kan seperti itu. Jadi setiap budaya apapun itu rusak, mesti agamanya mesti bubar, kan gitu. Itu pasti. Dan jangan lupa di Pulau Jawa ini sudah di atas laut. Jangan di situ tetap ada Joyoboyo. Dan aja Joyoboyo, aja enak kepenak, pangku enak kepenak, bukan masalah itu. Karena sudah dikepung oleh air kita ini. Apalagi yang hari ini saudara-saudara kita yang ada di itulah untuk barometer. Aja enak kepenak neng Jawa Tengah. Nek budayanya hilang, pasti akan seperti itu. Bumi akan hangus dan bukan hangus, ambles yang jelas. Karena apa? Selama ini di tetangga kita yang persis tetangga kita di Jawa Timur, kita Jawa Tengah tahu, di Jawa Timur sudah tiap hari, sudah berapa lama, sudah keluar terus. Wes medeni, aku sendiri sudah bersiap-siap ini. Gitu loh. Kita enggak bisa kemana-mana. Tapi bersiap-siap untuk apa? Menanggulangi seperti itu gimana caranya sih? Saya orang Jawa, otomatis njaluk ngapura toh. Kalau saya gawe Bumi Pertiwi. Dengan apa? Ya dengan budaya. Nek kabeh ndonga apik dan juga nyuwun karo sing gawe urip, saya kira berbeda toh. Itu kan juga budaya. Tapi Mbak, kalau zaman sekarang adalah kita melakukan budaya ritual seperti itu, orang pasti berpikirnya sudah mistik. Lah ini yang saya perangi sampai sekarang ini, bukan masalah apa-apa. Tadi saya udah bilang, Mbak Bejo pakai
kembang, pakai hiu, pakai Iya. dupa, terus ono tumpeng nang Ada kono. tumpeng Wah, nang golek kono ngundang gitu ya. demit, ngundang Iya. setan. Stres demite ya kowe kuwi kok. Kan gitu, yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Itulah budaya. Ojo disalahke nek orang-orang budaya seperti ini memang harus diluri, diangkat, diuri-uri lah seperti Dan itu tidak boleh dihilangkan, memang itu Iya. sudah awalnya sudah Lah, budaya. makanya ya, pengamat apa? Pengamat pemerintahan ya aja meneng wae aja mengamati tok. Ayo perang bareng gitu loh, perang bareng. Kalau kita lihat memang ada persepsi atau pandangan yang berbeda Betul. untuk menyikapi hal-hal yang kalau budayawan itu menganggap itu bukan mistik. Tapi kalau orang luar, Dan orang awam itu, anak-anak modern sekarang itu sebenarnya sudah berpikirnya mistis ya. mistik. Nah, apalagi ke sirik kan misalkan itu. Nah, itu perlu ada persepsi atau pandangan yang harus diselaraskan agar budayawan itu tetap berjalan, sementara kita tetap meskipun berbeda pandangan tapi tetap menghargai, ya kan, menghargai budaya. Kalau bisa diuri-uri, kalau pemerintah saya kira yakin akan turut ikut menghidup-hidupkan lah, itulah. Dengan buktinya tadi sekarang di desa-desa itu berkembang budaya yang dulu mati dihidupkan lagi. Ada kuntulan, ada reog, ada jatilan itu sudah mulai berkembang lagi, Mbak. Nah, kemungkinan kalau membangkitkan itu gampang ya, bisa itu. Betul. Tapi untuk istiqomahnya, nguri-urinya itu yang agak Mempertahankannya berat, itu yang perjuangan yang besar. Itu. Pastinya itu tadi ya Mbak, kalau di Jawa dengan ada seperti itu kita dibilang sirik, tapi kalau di Bali itu dengan kebiasaan mereka tiap pagi melakukan ritual itu tidak ada bahasa sirik ya Mbak ya? Ya udah ada. Seluruh dunia. Jenengan sudah besok. Seluruh dunia setiap tahun sekali hari Nyepi. Bandara internasional itu mati total. Cuman ada di Bali. Nang Amerika ra iso. Ora gitu ya? iso dan ora iso ra ono. Itu bukti. Masyarakatnya sudah sangat Nah, itulah Ya, bukti. ya. Lah kenapa di daerah lain itu juga masih Indonesia, kenapa daerah lain tidak bisa? Di Jawa sendiri kita tidak Ya bisa karena seperti itu ya? tadi, satu rumah untuk rebutan. Udah urat satu rumah itu untuk kebersamaan. Salah satunya itu. Itu aku nyikapi itu. Tapi iya pemerintahan dengan pemerintahan ada bupati, wali kota seperti ini, apalagi ada gubernur. Ada dinas-dinas lain seperti dinas pariwisata. Inilah mbok ngundang-undang wong sing bener lan bener. Bukan wong sing pinter. Mbah Bejo diundang. Ora mungkin wong vokal seperti aku diundang. Ora mungkin. Tapi saya bisa nyikapi itu dan saya peran itu di situ. Dan saya sudah sering sekali kemana-mana bahkan dari Sabang sampai Merauke saya sudah pernah. Dan itu saya nyikapi budaya. Nek ngene iki apik. Kenapa nggonku ra iso? Lah inilah itu peran dari pemerintahan dan juga dinas-dinasnya yang terkait. Seperti itu, Mbak. Saya nambahi tadi yang disampaikan Mbak Bejo, lebih nek agamane apik yo apa budayane apik. Nah, ini sangat filosofis dan sangat dalam sekali, Mbak Bejo. Ketika kita sendiri selaku insan manusia dengan dengan agamanya, dengan kepercayaan yang kita anut, dengan nilai-nilai kebaikannya, pasti akan menimbulkan apa yang kita lakukan akan lebih baik dan tidak bahasane yo amar ma'ruf nahi mungkar lah yo sing apik-apik itu dijalankan, nilai-nilai kebaikan itu pasti dijalankan dan saya yakin akan menjadi sebuah kebudayaan atau sebuah budaya yang bagus juga. Contohnya seperti ini, kita di Jawa Tengah, kita punya Borobudur, kita punya itu Prambanan. Sedina dadi lho, sewengi dadi. Wah nek saiki diomongi kuwi sirek ngelu. Itu ora ono hubungane kan Jadi gitu. masuk akal buat Lah anak-anak orang-orang sekarang sekarang coba yang ngomong sirik kayak gitu. Ndonga terus ora bakalan dadi. Iya, Mbak. Begitu loh. Yang pasti kita harus menyelaraskan antara budaya dengan modernisasi pastinya. Nah, harapan kan hari ini sekarang untuk budaya era sekarang ke pemerintah seperti apa sih? Dukungan apa pemerintah untuk kebudayaan lokal agar kita semakin bisa mempertahankan dan anak-anak sekarang tidak lupa dengan budayanya? Ya,
Kalau harapan saya selaku warga masyarakat di Jawa Tengah, khususnya berharap peran pemerintah melalui dinas terkait untuk menggiatkan kembali spot-spot atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebudayaan, bisa kegiatan triwulanan, kita akan munculkan budaya-budaya lokal, kita undang di sana untuk mengisi, kita misalkan sediakan panggung besar untuk festival budaya setiap 3 bulanan misalkan. Nanti Ada kegiatan rutin lah ya. Dari sekolah-sekolah ini menampilkan, SD ini menampilkan tari Jipen, SD ini menampilkan tari Gambyong. Itu insya Allah akan semakin orang peduli dengan budaya dan Lah, kalau seperti ini, akan lebih baik. kalau seperti ini Mbak Mel, saya setuju sekali untuk pengamat global umum yang jelas. Tapi kita mengingat yang saya tunjuk mungkin sebelah utara ya, sebelah utara sana itu kita punya mininya Jawa Tengah. Ya. Ya, taman mininya Jawa Tengah. Aku pengen yang Jeporo, rasanya yang Jeporo, di situ juga ada Jeporo. Kene pengen yang Borobudur, di situ ada Borobudur. Lah kenapa? Inilah. Kenapa? Kita punya taman mini Jawa Tengah, kenapa nggak hidup? Lah itulah Kita, Mbak. peran pemerintahan yang dinas-dinas terkait ini nambok doyo dibangun. Sing mungkin lebih modern, orang-orang kecil orang-orang kecil menengah ke bawah ini, masyarakat kecil sesok neng Borobudur, ndak usah langsung Borobudur, di situ juga ada taman mininya. Edukasi. Lah ini Mas Fahna sudah senyum-senyum ini mengungkapkan. lah ini coba lah monggo ayo bareng-bareng kita bangkrut dongkrak itu gitu. Kalau saya melihat itu adalah kalau terkait dengan kayak misalkan air kocok itu ya yang disebutkan, itu kan terkait dengan kebijakan. Kebijakan artinya pada ranah pimpinan. Nah, apakah pemimpinnya ini dari wali kota atau turun wakil wali kota atau kepala dinasnya atau pengelolanya itu sendiri. Nah, artinya itu memang harus ada dorongan-dorongan, harus ada masukan-masukan. Kalau kita lihat di Jawa Tengah itu ya, itu ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, tetapi kita kritisi lewat media massa misalkan, itu biasanya ada perbaikan. Nah, artinya ini juga menjadi salah satu kritikan maupun masukan kepada pengelola yang menaungi, misalkan yang disebutkan Mbak Bejo tadi, ini untuk memperbaiki diri. Saya juga pernah ke sana, Mbak. Memang bagus itu, tapi ya karena Lewong bagus kok muni tamu. Maksudnya piye? Maksudnya gini, Mbak. Mungkin kita perbaiki secara modernisasi, bukan modernisasi tempat atau ada polesan-polesan yang orang semakin tertarik bisa ke sana. Itu sebenarnya Ini gampang. suatu saat kita harus ke sana. Oke, itu sebenarnya gampang sekali, itu gampang. Pemikiran saya gampang sekali. Karena apa? Kalau memang itu diserahke ini Jeporo, ini Demak, ini Solo tanggung barangnya. jawab di situ Lah, ya. di situ itu orang sana dan tahu persis adat istiadat dan juga budaya orang sana. Lah orang wong Boyolali kok kon nyekel Demak ngelu tuh. Salah satunya itu. Jadi ojo dicampur aduk lah. Iya. Seperti ini. Bukan masalah apa-apa. Ayo nek pengen ya sekali lagi tadi di depan saya sudah jangan takut, jangan wedi dikritiki lah pemerintahan. Karena apa? Yang menjadikan pemerintahan itu berdiri, bisa lungguh enak, mangan kepenak, turu enak, dan juga apapun enak lah. Itu juga kita-kita. Yang berjuang jenengan duduk itu ya kita-kita. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau setuju mbak aku monggo terserah ya udah apa-apa. Aku gitu aja sih. Kayak pembicaraan ini nggak akan ada habisnya kalau sudah mengkritisi dengan antara pemerintahan dengan masyarakat. Nah, kalau untuk Mas Farhan sendiri harapannya kan semua juga tidak serta-merta hanya kerja pemerintah, tapi harus dari dukungan dari masyarakat sendiri. Nah, harapan Mas Farhan untuk masyarakat sendiri gimana sih masyarakat Semarang untuk melestarikan dan mempertahankan budaya di Kota Semarang ini? ya, kalau dari masyarakat untuk sebuah kebijakan besar itu harus memang bersama-sama. Artinya ketika ada sebuah momentum atau apapun itu yang sekiranya bisa untuk melakukan perubahan yang lebih baik
ayo kita dorong bareng-bareng. Tapi pada level terkecil dari diri kita sendiri, dari keluarga, itu juga penting. Karena apa? Kalau kita lihat di realitanya ya, ini budaya-budaya lokal kita, budaya-budaya Jawa kita itu sudah mulai hilang. Nah, ya. Contohnya anak kecil itu kalau jalan aja amit-amit. Betul, kalau dulu Pasar, nyuwun sewu gitu nyuwun ya. sewu, Ya. ini sudah hilang. Dan kalau bicara juga ada ngoko halus, Iya. ada Tingkatan ya. itu sudah hilang. Anak sama bapak itu ngoko. Sudah kayak konco ya. Kata bahasa Indonesia. Nah, ini perlu pemikiran kita bersama. Kalau mengandalkan pemerintah pasti tidak bisa. Ini harus ya pemerintah jalan, budayawan jalan, masyarakat jalan, semua stakeholder jalan. Kalau sama Mbah Bejo, Amel sudah tidak akan bertanya lagi seperti apa sih harapannya ke pemerintah. Yang pasti kita harus selaras ya Mbak ya. Ya, yang jelas malam hari ini kita ngupas masalah budaya itu tidak ada habisnya. Budaya itu orang onteke. Ya, sekali lagi budaya itu orang onteke, tapi jenengan lungguh di kursi panas sebagai jabatan itu ada habisnya. Yang jelas seperti itu. Apalagi sekarang kita ada di halaman Balai Kota Semarang. Kita diapit para dewan. Di sebelah kanan cara ini gedung dewan. Yang jelas di belakang sana sekda. Di sebelah kiri saya ini gedung wali kota. Ini persis sekali, pas sekali. Dan juga jangan tidur, jangan buta mata, jangan buta telinga. Dalam arti tunarungu. Karena apa? Saya budayawan dan banyak sekali mungkin orang akan menangis melihat keadaan seperti ini. Gedene agama sekali lagi, gedene agama adanya budaya. Maaf, mungkin para punggawa-punggawa besar kiri kanan semuanya yang ada di Kota Semarang, bahkan Jawa Tengah sekalipun, saya selalu mengkritisi masalah budaya. Sekali lagi Mbak Amel, saya mungkin maaf agak keras karena apa? Saya pelaku ya. Pelaku budaya. Jadi kalau seperti ini, ayo kita menyatukan, terutama dari diri kita dulu yang terkecil. Seperti itu, Pak. Nah, pemirsa, selalu ada perbincangan seru di Sejarah Punya Cerita. Nah, baiklah, Amel Safitri pamit. Sampai ketemu lagi Rabu depan. Ya, terima kasih.